Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang rukun dan syarat nikah. Seperti kita ketahui, rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Ya, ini adalah yang harus dipenuhi ya, rukun. Apa saja rukun nikah? Ya, syarat dan rukun nikah. Yang pertama, adanya calon suami. Syaratnya, pertama, beragama Islam. Yang kedua, benar-benar seorang laki-laki. Yang ketiga, menikah bukan karena dasar paksaan. Yang keempat, tidak beristri 4. Ya, jadi jika seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya, selama istri yang tercerai tadi masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Ya, dalam keadaan seperti itu, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain, kecuali nanti sampai wanita yang dia ceraikan ya sudah melewati masa iddahnya. Yang berikutnya nomor 5, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Ya, bukan mahram ya. Kalau bukan mahram itu baru boleh. Kalau masih mahram itu tidak boleh. Berikutnya, calon istri bukanlah wanita yang haram untuk dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Ya. Yang terakhir, tidak sedang berihram haji atau umrah. Syarat rukun yang kedua adalah calon istri. Artinya calon istri. Syaratnya beragama Islam, benar-benar seorang perempuan, mendapat izin menikah dari walinya, bukan sebagai istri orang lain, bukan sebagai mu'tadah atau wanita yang sedang dalam masa iddah. Yang berikutnya yang keenam, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Yang berikutnya, bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya. Ya, li'an ini dilaknat suaminya karena tertuduh zina. Ya. Yang berikutnya, yang kedelapan, atas kemauan diri sendiri. Dan yang terakhir, yang kesembilan, tidak sedang ihram haji atau umrah. Ya, ini adalah syarat-syarat dari calon istri. Yang ketiga, harus adanya wali. Wali tentunya untuk menikahkan perempuan ke seorang laki-laki. Syaratnya wali itu apa? Yang pertama laki-laki, ya. Yang kedua beragama Islam. Yang ketiga sudah baligh dan dewasa. Yang keempat berikutnya berakal. Berikutnya merdeka, bukan berstatus sebagai hamba sahaya. Yang berikutnya yang keenam adil, dan yang terakhir tidak sedang haji dan umroh. Ya, wali di sini biasanya orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada, kakak adiknya. Ya, ingat ya, harus baligh, harus berakal dan beragama Islam. Ya, bisa saja nanti diwakilkan oleh wali hakim atau penghulu ya. Berikutnya yang keempat, 2 orang saksi. Syarat harus adanya 2 orang saksi dalam sebuah pernikahan. Syaratnya ada 2 orang laki-laki, tidak boleh salah satunya atau keduanya itu perempuan. Yang berikutnya harus beragama Islam. Yang ketiga, dewasa, baligh, berakal, merdeka dan adil. Yang keempat, bisa melihat dan mendengar. Berikutnya, memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Yang berikutnya, tidak sedang mengerjakan haji, ihram haji atau umrah. Yang terakhir, hadir dalam pelaksanaan ijab dan qabul. Ya, ini syarat-syarat untuk 2 orang saksi. Yang berikutnya, rukun nikah yang terakhir adalah ijab qabul. Ya, ijab qabul di sini syarat-syaratnya adalah menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik yang bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang lainnya, asal dimengerti dan bermakna menikah atau menikahkan. Yang berikutnya syarat ijab qabul yang kedua, lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah
pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Ya, jadi lafaz ijabnya diucapkan oleh wali pengantin perempuan, lalu dikabul dengan ucapan dari pengantin laki-laki. Yang berikutnya, antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Ya, harus disambung, tidak diselingi oleh perkataan yang lain atau perbuatan yang lain. Berikutnya yang keempat, pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu majelis dan tidak dikaitkan dengan satu persyaratan apapun. Yang terakhir, tidak dibatasi dengan waktu dan ruang tertentu. Ya, kita akan bahas satu persatu. Untuk wali, ya, wali di sini, ya, seluruh mazhab, 4 mazhab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Ya, syarat-syaratnya tadi sudah kita sebutkan, laki-laki merdeka, berakal, baligh, ya, dan beragama Islam. Jadi yang pertama itu ayah, ya, walinya itu. Jadi seorang perempuan punya wali itu ada ayah urutannya. Kalau ayahnya tidak ada atau sudah meninggal, kakek dari pihak bapak, ya, atau terus ke atas buyutnya atau segala macam, ya. Baru setelah itu saudara laki-laki kandung. Kalau nggak punya saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak atau pamannya, ya. Kalau nggak ada juga anak laki-laki, saudara laki-laki kandung atau kemenakannya, keponakan, ya. Atau anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak, ya. Nanti kalau misalnya nggak ada semuanya, boleh diwakilkan oleh wali hakim. Ya, ada yang namanya wali mujbir, wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah balik, berakal dan tidak meminta dengan tiada meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Hanya bapak dan kakek yang dapat menjadi wali mujbir. Ya, itu wali. Ya. Berikutnya, 2 orang saksi. Nah, kalau orang saksi ini jumlahnya harus 2. Ya. 2 orang laki-laki yang beragama Islam. Ya. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Angkatlah 2 orang saksi laki-laki di antara kamu, jika tidak ada, angkatlah 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang kamu setujui. Ya. Lumrahnya di Indonesia, ya, di agama Islam selalu 2 orang laki-laki. Syarat-syaratnya tadi, ya, bisa berbicara, Islam, laki-laki, berbalik, berakal, bisa mendengar, melihat, berakal, serta adil. Ijab qabul, ya. Ijab qabulnya harus harus langsung, tidak boleh ada selingan. Ya, selingan bicara ya, bicara yang mengganggu pelaksanaan ijab dan qabul. Ya. Bapak kira itu untuk pertemuan hari ini. Nanti pertemuan ke depan kita akan bahas tentang mahar dan pernikahan-pernikahan yang terlarang. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk komentar video ini dengan mengucapkan nama dan asal kelas kalian. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.